Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Okay, now we continue our lesson. Welcome to my channel, Guru Berbagi 21. After you follow the material, don't forget to like, subscribe, comment, and click the notification. Okay, let's start now. In the last meeting, we have discussed. I have informed to you what we want to discuss in this semester, ya. All of material generally I have told to you. Jadi semua materi semester ini pada pertemuan pertama kemarin setelah perkenalan kan saya sudah sampaikan materi-materinya. Nah, sekarang waktunya kita memulai dari materi yang pertama atau chapter 1. Kalau di buku K13 itu please open your book page 1, buka halaman 1, itu ada talking about self. Nah, talking about self ini sesuai dengan KD 3.1 ya dan 4.1. KD 3.1 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindak tutur, memberi dan meminta informasi terkait jati diri keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Nanti yang kita pelajari di sini ada dua, yaitu bagaimana memperkenalkan diri, menyampaikan informasi pribadi, baik dalam bentuk lisan dan tulisan. Nanti kalau dalam bentuk lisan seperti kemarin sudah banyak yang mengirim video perkenalan diri. Nah, dalam bentuk tulisan mungkin menerjemahkan sebuah email atau surat atau menulis surat perkenalan diri. Nah, kemudian nanti juga ada grammar ya, grammarnya kita pelajari, artinya pola kalimatnya. Nanti ada membahas tentang pronoun, adjektif, objektif dan possessive pronoun. Kemudian KD 4.1 yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek, sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Baik, talking about self pada halaman 1. Nah, saya ringkas di sini, saya buat slide-nya. All about me. Nah, all about me itu maknanya atau maksudnya sama saja dengan talking about self. Baik, perhatikan. What's on this chapter? What on this chapter? Apa yang akan dipelajari pada bab ini? Yang pertama, information to share. Nah, apa saja informasi, keterangan tentang diri pribadi kita yang akan kita share atau kita bagikan kepada orang lain. Nah, dalam sebuah proses transaksional ya, transaksional itu berarti antara satu orang atau beberapa orang dengan orang lain ya. Transaksional artinya ada timbal balik, ada memberi informasi, berarti ada juga meminta ya. Asking personal information ini meminta informasi kepada orang lain. Nah, memberi dan menerima. Kalau memberi berarti kita menyampaikan informasi tentang data diri. Nah, kalau asking ini berarti meminta atau menanyakan data diri orang lain. Mentioning personal information. Nah, kemudian menyebutkan data diri. Nah, inilah yang disebut dengan tadi jati diri ya, informasi terkait jati diri pada KD 3.1. Cultural awareness. Nah, what information do we usually share? Nah, informasi-informasi atau keterangan dalam perkenalan, menyampaikan jati diri kepada orang lain itu apa saja biasa yang kita share atau kita bagikan? Nah, tentu saja untuk perkenalan yang pertama name, nah, nama. Setelah itu age. Age itu usia, umur, berapa umurnya? Misalnya 18 years old, 15 years old dan seterusnya. Date or place of birth. Nah, date or place of birth ini kalau bahasa kitanya TTL, tempat dan tanggal lahir. Misalnya I was born on. Nah, perhatikan penggunaan prepositionnya ya, mana yang menggunakan
on, mana yang menggunakan in, dan mana yang menggunakan at. Kemudian address, nah alamat. Nah itu menyampaikan alamat ya, misalnya I live in. Kalau untuk nama tempat in ya, I live in Kota Baru dan seterusnya. Nah, dalam menyampaikan alamat ini, tolong perhatikan perbedaan penggunaan prepositionnya atau preposisinya. Kalau menjelaskan atau memberitahukan tanggal lahir, nama bulan, nama tahun, itu kita menggunakan preposition on. Ya. I live on. Saya lahir pada 1st of February misalnya, 1 Februari 1990 misalnya. Itu contoh, nanti disesuaikan saja. Nah, kalau menyampaikan alamat nanti preposisinya menggunakan in. I live in. Kemudian nationality, ini kalau kita berkenalan atau menyampaikan informasi terkait jati diri kepada orang yang berbeda asal negaranya. Tapi kalau di sekolah ini ya berarti nationality ini mungkin sudah pasti sama ya dari Indonesia. Phone number. Nah, kemudian menyampaikan informasi tentang data pribadi, salah satunya adalah nomor handphone atau nomor telepon untuk memudahkan sebuah proses komunikasi ya, communication process. Kemudian occupation, nah pekerjaan. Nah ini kalau bagi yang sudah bekerja, apa pekerjaannya? Nah, nanti kita coba lihat contoh untuk menanyakan pekerjaan. Lanjut, asking about personal information. Nah, pertama tadi tuh slide sebelumnya itu menanyakan nama. What's your name? What is your name? Siapa nama kamu? Nah, ini untuk menanyakan nama. Tolong anak-anak kalau membuat video memperkenalkan diri atau apapun speaking, betul-betul menggunakan intonasi, belajar berusaha menggunakan pronunciation yang tepat ya. Nah, jangan kita my name is Budi, I live in. Jangan ragu-ragu ya. Kita sampai ucapkan dengan tepat intonasi dan pronunciation-nya itu ya. What's your name? Nah, kalau dia bertanya tentu nadanya juga nada bertanya, tidak seperti hari hujan, seperti air hujan datar saja. Bertanya begitu juga nadanya. What is your name? Menyampaikan informasi begitu juga, my name is. Tapi kita sesuaikan. What is your name? What is your name? Nah, begitu ya. Jadi memang disesuaikan ya. What's yours? Nah, sama saja maksudnya dengan what is your name, menanyakan nama. How old are you? How old are you ya, bukan how are you ya. Kalau how are you menanyakan kabar, tapi ini how old are you? How old are you? Nah, berapa umur kamu? Jadi date, place of birth. Nah, ini menanyakan data atau informasi tentang tempat tanggal lahir. When was you born? Nah, kapan kamu lahir? Where was you born? Di mana kamu lahirnya? Nah, where do you live? Ini untuk menanyakan alamat. Nanti bisa diperhatikan perbedaan prepositionnya ketika menjelaskan alamat dan menjelaskan tempat. Where are you from? Nah, kalau where are you from ini nationality ya, dari mana asalnya, daerahnya atau kenegaraannya. What's your phone number? Berapa nomor telepon kamu atau nomor HP handphone kamu? Can I have your number? Nah, bisakah saya minta nomornya? Ini salah satu bagian dari meminta data pribadi. Nah, what do you do? What do you do? Ini menanyakan pekerjaan ya. Maksudnya occupation ini pekerjaan. Makna dari what do you do ini sama dengan what is your job. Nah, what is your job itu sama dengan what do you do atau what is your occupation. What are you? Nah, jadi ada tiga ya, ada tiga. Sebenarnya ada banyak. Salah satu
Yang paling umum ada 3 ini cara menanyakan informasi tentang occupation atau pekerjaan. Kemudian hobi. What is your hobby? Nah, apa hobi kamu? Nah, menanyakan hobi ini ada juga berbagai cara ya, diantaranya ada 2 cara ini. Yang pertama, what is your hobby? Apa hobi kamu? Atau kita bisa mengatakan what do you like to do in your leisure time? Nah, apa yang kamu lakukan di masa-masa senggang kamu? Nah, maksudnya di masa santai. Itu sama maksudnya dengan apa hobi kamu gitu ya. Artinya kalau tidak sedang bekerja, tidak sedang sibuk, apa yang dilakukan, sering dilakukan. Itu orang cenderung melakukan apa yang menjadi hobinya di saat-saat tidak bekerja. Oke, lanjut. Nah, sekarang mentioning atau informing personal information, menyampaikan informasi pribadi. Bagaimana kita? Kalau tadi kita meminta informasi, sekarang kita yang memperkenalkan diri, menyampaikan informasi, menjelaskan tentang data diri kita, jati diri kita, dan keluarga. Contohnya, my name is, nama saya, my name is Ahmad misalnya, nama saya Ahmad. My name is Ricky. Jadi nama saya Ricky misalnya ya. You can call me, ya, kamu bisa panggil saya. Maksudnya ini, atau sering juga orang bilang my nickname, nama panggilan. I am bla 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 years old. Nah, disesuaikan, menyampaikan informasi tadi, personal information tentang umur. I am 13 years old misalnya. Saya umurnya 13 tahun. I am 14 years old. Saya umurnya 14 tahun, dan seterusnya. Date, place of birth. Nah, perhatikan di sini perlu dilihat, kita juga ada preposisinya ya. Kata preposition itu adalah kata depan. Jadi I was born on. Nah, sekali lagi, I was born on, untuk menyatakan tanggal, bukan in ya. Kemudian I was born in, saya lahir pada atau di ya, tempat, maksudnya saya lahir di Kota Baru misalnya. I was born in Pelabi, I was born in Tanjung Batu, dan seterusnya. Jadi kalau untuk menyatakan tempat, kita kata depannya in, tapi kalau untuk tanggal, bulan, tahun, kata depannya on. Jadi jangan salah ya. I live in. Nah, ini juga nama tempat. Nah, saya tinggal di. Kemarin di latihan sebelumnya anak-anak mengirimkan video, masih ada yang kurang pas menggunakan preposisinya. Tapi pada umumnya sudah pas. Nationality, origin, place. Nah, ini menyampaikan informasi tentang asal, daerah, tempat tinggal, atau negara. Saya I am from France misalnya. I am from England kalau dari negara lain. Baik, lanjut. Phone number, nomor telepon tadi bisa kita langsung saja menjawab dengan it is misalnya. It's, itu, maksudnya itu nomor saya. It's 0H2 dan seterusnya, 082 atau 083 dan seterusnya. Atau bisa juga kita mengungkapkannya dengan my phone number is 0H29 dan seterusnya, sesuai dengan kartunya ya, nomor kartunya. Kalau occupation, pekerjaan, itu kita bisa mengatakan I am a teacher misalnya, saya seorang guru. I am a policeman dan seterusnya. Kemudian menyatakan hobi, my hobby is, kalau hobinya yang mau sampaikan itu satu. Kalau ini contohnya my hobbies are,
Kalau banyak itu are ya. Jadi kalau satu, my hobby is, nah ini ada i n apa, i n e ini ya, s-nya ini menunjukkan banyak hobinya. I like, nah, I like ini bisa juga untuk menyatakan hobi ya. I like to do watching in my leisure time misalnya. Saya suka menonton di saat-saat jam santai saya. Culture awareness. Nah, ini adalah kebiasaan atau budaya ya. In English, we use a full name or a family name. Use full name, first name, or short name atau nickname without a title. Nah, dalam bahasa Inggris kita menggunakan bisa nama lengkap, nama keluarga, atau menggunakan nama lengkap ya, nama awal atau nama singkat. Nah, kalau nama keluarga ini maksudnya kalau yang menggunakan nama keluarga, atau kalau bahasa Indonesia mungkin nama marga misalnya ya. Seperti kalau orang Inggris ada Smith, Adam Smith, William Smith, dan seterusnya. Jadi yang nama dia aslinya William, tapi Smith itu nama keluarga gitu ya. Ini bisa dibaca-baca ya. Nah, saya rasa itu ya cukup untuk penjelasan. Oke, selanjutnya setelah saya jelaskan tadi tentang menyampaikan informasi tentang jati diri, salah satunya chapternya atau babnya tentang all about me, semua tentang saya, maksudnya informasi tentang saya. Nah, setelah saya sampaikan ini, kalian perhatikan, kalian pahami. Nah, selanjutnya bisa untuk mengerjakan tugas ya. Nah, kalau yang saya jelaskan ini kemarin tugasnya sebagian sudah ya, tentang memperkenalkan diri dan seterusnya. Nah, sekarang coba kalian buka bukunya ya, buku bahasa Inggris ya, buku paket K13. Coba lihat. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas, talking about self atau about me ya. Nah, sekarang buka buku K13 halaman 1 ya, page 1. Vocabulary builder. Nah, jadi meningkatkan atau membangun kosakata. Nah, kosakata ini nanti sangat perlu atau berhubungan langsung dengan menyampaikan jati diri ya, informasi jati diri. Oke, halaman 1 anak-anak coba dikerjakan. Ini kita materi kelas 10 IPA, IPS 1 dan IPS 2 itu sama ya, bahasa Inggris wajibnya ini. Jadi tolong dilihat, buka buku halaman 1 ya. Match the word with their Indonesian equivalent. Nah, cocokkan atau pasangkan kata berikut dengan maknanya atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, penpal. Penpal ini apa? Sahabat pena. Sahabat pena itu ya orang yang menjalin hubungan persahabatan dengan jarak jauh. Mungkin kalau zaman sekarang sudah digantikan dengan email ya. Nah, kemudian sound. Sound ini misalnya kemana terjemahannya atau kata yang pasangannya di sebelah kanan. Oke? Nah, itu tugasnya. Nah, di rumah dicoba-coba juga ya, pronunciation practice. Nah, jadi pelafalan atau pengucapan itu coba dilatih di rumah ya, dilatih di rumah pelafalan atau pengucapannya. Misalnya penpal ya, penpal. Yang ini juga sound ya, bukan son atau bukan sun atau bukan son ya, tapi sound. Nah, ini penekanannya di sini. Itu untuk dilatih-latih atau dipelajari di rumah. Nah,
Nah, kemudian tugas berikutnya adalah text one ya, an email. Nah, coba lihat ini email dari Hana. Ini email, surat perkenalan ya. Email itu electronic mail ya, surat tapi dalam bentuk elektronik. Kamu baca-baca. Nah, setelah itu ada lagi teks 2. Nah, teks 2 ini juga surat. Kalau tadi dari Hana ke Saidah, sekarang dari Saidah ke Hana. Nah, setelah kalian baca kedua surat tadi, nah, lanjut. Setelah kalian baca, coba nanti itu tadi bagian jawab pertanyaan berikut pada teks comprehension question 1. Jadi ada 2 pertanyaan nih, comprehension ya, pertanyaan, pemahaman pertanyaan. Yang pertama berarti pada surat yang pertama, surat dari Hana tadi ya. How does Hana contact Alia? Bagaimana Hana ini menghubungi Alia? Nah, silahkan dijawab sampai 9 soal. Nah, berikut question 2 ya, second question maksudnya, pertanyaan kedua. Itu pertanyaan yang bagian 2 maksudnya. Nah, coba kamu kerjakan yang ini. Does Saidah want to be Alia's friend? Apakah Saidah itu dari isi emailnya itu mau berteman dengan Alia? Nah, itu ya. Jawab. Oke, paham ya? Oke, I think enough for this time. Terima kasih sudah menonton, memperhatikan pelajaran kita. Thank you very much for attention. I am very sorry for some mistake. I think enough for this time. That's all. Thank you for watching. Don't forget to visit my channel Guru Berbagi 21. Oke, that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.